Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nicola, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Listeners, banyak orang mengatakan bahwa motivasi itu faktor eksternal ya, dari luar, dari keluarga, orang yang Anda sayang, ataupun tim kerja Anda. Tetapi kalau misalnya orang-orang tersebut tidak memotivasi Anda, apakah Anda tidak termotivasi? Gimana caranya untuk bisa memotivasi diri sendiri? Apakah itu bisa atau enggak? Kita akan bahas di malam hari ini selama 1 jam ke depan. Selamat malam, semua listeners. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda juga yang merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih ya, hari ini juga bisa merefleksikan kasih Tuhan. Dan saya Audrey Jona kembali menemani Anda malam hari ini di jam 7 sampai dengan jam 8 seperti biasa bersama Pak Hing. Halo Pak Hing, selamat malam. Selamat malam Audrey, selamat malam. Oke, gimana nih liburannya? Apakah cukup produktif atau santai-santai aja Pak Hing? Wah, kayaknya susah banget untuk santai ya. Selalu ada yang bisa dikerjakan sih. Sambil santai. Oke, ya, nggak diburu-buru banget, tapi semuanya selesai gitu ya Pak Hing ya. Yep. Oke, nah hari ini kita membahas sesuatu yang menarik tentang 4 tips motivasi diri ya. Kalau seperti yang aku bilang, banyak dari kita yang menggantungkan motivasi itu kepada orang-orang lain gitu. Nah ini apakah benar nih Pak Hing? Atau justru mungkin ada faktor-faktor lain nih yang bisa memotivasi diri kita? Silakan Pak Hing. Yang paling populer di dalam dunia konsep motivasi kan motivasi itu dibagi 2 gitu loh ya. Kendali dari dalam, di NLP sendiri mengatakan ada eksternal dan internal. Ya, seperti Audrey bilang memang benar kita ya sedikit banyak ada orang-orang di sekitar kita memang yang sangat tergantung dari faktor luar gitu loh. Jadi kalau dia nggak semangat, yang ngomongnya gara-gara memang tidak didukung, tidak dihargai, macam-macam gitu lah. Itu berarti memang dari faktor eksternal gitu loh. Nah, sangat riskan kalau memang hanya faktor eksternal itulah faktor motivasional kita gitu. Karena di sekeliling kita kan nggak setiap hari ada dukungan. Jadi dan kalau mau lihat lagi apa ya saya sebut orang-orang di sekitar kita juga hampir setiap hari juga semua fokus kepada diri sendiri, kerjaan sendiri, kepentingan sendiri gitu loh. Dan tidak banyak orang yang akan ngelirik Audrey yang kerja keras itu loh. Iya, nggak banyak. Jadi kalau kita tergantung banget dengan approval orang lain, izin orang lain, terus juga apresiasi orang lain, mudah banget untuk melempem itu motivasi. Gitu. Oke, ya. Tapi apakah memang Pak Heng ya, kita sebagai manusia ini selalu punya rasa haus akan motivasi ya? Karena seperti yang tadi aku sampaikan di awal, kita tuh selalu ngeluh gitu kalau nggak ada yang motivasi, nggak ada yang dukung. Apa memang sepenting itu Pak Heng motivasi diri? Silakan. Ya, karena kita makhluk sosial gitu loh. Butuh melatih diri secara mandiri untuk tidak tergantung dari itu. Nah, dari lahir itu kan kita memang sudah terbiasa banget berada di dalam keluarga, orang tua. Ya kan dari bayi memang kita punya attachment lingkungan sosial yang sangat-sangat dekat gitu loh. Ya, jadi kalau kecuali memang ada orang yang terlatih, misalnya dari kecil memang terlatih untuk mandiri, terlatih untuk bekerja sendiri, ya kan bekerja keras dan lain-lain. Itu karena memang terlatih gitu loh. Ya, so makanya ada istilah, misalnya ada orang yang ini loh Audrey, ada quote gitu loh yang bilang bahwa kalau Audrey ini apa ya sudah membiasakan diri gitu, makan sendiri nggak apa-apa, nonton film sendiri nggak apa-apa, jalan sendiri nggak apa-apa, wah itu mentalnya kuat banget. Nah itu contoh. Sampai ada lagunya ya Pak Heng ya. So tergantung melatih diri aja sih. Cuman kita gara-gara nature-nya memang makhluk sosial sih. Kita butuh orang lain kok. Oke, jadi memang penting untuk kita ya bisa memotivasi diri sendiri, apalagi kita tahu ada faktor internal yang mungkin bisa kita dapatkan setiap hari. So, langsung saja Pak Heng kita masuk ke tips yang pertama. Silakan. Nah, yang pertama ini agak klise gitu loh, karena kita bicara orang-orang yang termotivasi sebenarnya ciri-ciri khas gimana sih? Yang pertama itu Audrey yang paling clear. Orang yang termotivasi itu tahu apa yang dia mau gitu loh. Nah, tahu apa yang dia mau, tapi saya garis bawahi, tahu apa yang dia mau lakukan. Nah, seringkali orang bilang bicara goal kan gitu loh. Bicara goal setting. Orang yang udah punya goal juga tidak termotivasi itu seringkali itu.
Ya goal setting, dia bikin goal di awal tahun, dia bikinlah resolusi, tetap aja, ya kan tetap aja Januari Februari udah mental gitu loh. Karena memang contoh yang paling gampang, ini kehidupan sehari-hari aja lah. Tahu nggak sih yang kita paling termotivasi Audrey? Paling Oke. hari dimana kita bangun pagi tuh udah nggak sabar, weker juga nggak butuh, alarm nggak butuh. Itu adalah kalau kita lagi mau liburan. Yes, that's right, benar Pak Heng. Nah, itu nggak perlu dibangunin loh. Kadang-kadang kita tuh bangun sebelum alarmnya bunyi kan. Dan itu nggak ada snooze loh itu, nggak ada snooze. Nah, Nggak ada, kalau langsung loncat. lompat, malah kurang tidur juga nggak apa-apa tuh, Iya, nggak apa-apa. fit gitu ya. Iya, nah kalau ditanya kok bisa ya? Simple. Karena pagi itu clear banget kan kita mau kemana, kita mau ngapain. Kita Oke. di kepala kita tuh udah bilang, oh saya mau check in tiketnya, saya mau naik pesawat. Setelah itu turun langsung mampir ke sini, mampir ke situ, saya mau beli ini, beli itu. Nah, clarity, kejelasan apa yang mau kita lakukan, itu yang memberikan kita motivasi tinggi. Jadi kalau kita malas nih bangun tidur pagi nih, malas banget. Di kepala kita itu nggak ada picture sama sekali clear apa yang mau kita lakukan. Jadi walaupun sebenarnya saya udah tahu toh Pak, tugas saya hari ini harus ngapain loh, rutinitas saya udah ngerti loh harus ngapain. Tapi kita tidak gambarkan di kepala kita pekerjaan itu. Jadi tips saya nomor Ya, satu ini adalah bukan saja tahu goal setting kita, bukan itu. Goal setting kita mungkin lah Audrey akhir tahun lah, masih jauh banget. Tetapi ya. hari ini mau ngapain, besok mau ngapain gitu loh. Nah itu harus punya kita gambarkan jelas. Istilah NLP harus ada visual yang clear banget, tajam banget di kepala. Pagi saya mau datang, saya mau melakukan ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini. Nah biasanya itu ada di kepala orang-orang yang baru masuk, baru join bekerja loh Audrey. Oke. Makanya, Ya, ya, ya. makanya 1 minggu, 3 minggu, 2 bulan pertama itu semangat, Audrey, semangat banget. Semangat Karena banget. Karena di kepalanya itu masih gambarnya jelas dia mau ngapain Aha. hari ini, mau ngapain hari ini, tugasnya begini. Tetapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, saking sudah rutinitas, tidak ada lagi gambar di kepala dia mau ngapain gitu loh. Jadi ke kantor itu bawa badan aja, visualnya udah nggak ada, udah habit gitu loh. Jadi tips yang pertama, tahu apa yang harus dilakukan setiap hari secara clear dan bikin gambar itu yang jelas di kepala gitu loh. Itu tips yang pertama. Oke, nah itu tadi menarik Pak Heng bicara tentang rutinitas ya, karena mungkin planning yang kita ciptakan pagi-pagi gitu ya, hampir-hampir sama juga nih kalau kita Ya, mungkin bekerja terus juga berangkat dan lain sebagainya. ya. Gimana nih untuk memberikan sentuhan baru sehingga tercipta motivasi itu dari rutinitas yang mungkin kayaknya sih gitu-gitu aja nih Pak Heng. Apakah ada caranya? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Yes. Dan juga untuk listeners yang ingin berkomentar, ingin sharing, ingin bertanya juga tentang motivasi diri, silakan boleh kirimkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM karena kami sedang melangsungkan siaran kami secara live di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart NLP membangun Indonesia lebih cerdas. Sebagai perwujudan dalam mendukung kemajuan ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun di Indonesia, Indonesia Financial Group, IFG, dan IFG Progress menyelenggarakan IFG International Conference 2022 dengan konsep hybrid. Acara ini diselenggarakan secara offline di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta untuk invitation only dan online melalui platform www.ifgconference.com pada 30-31 Mei 2022. Mengusung tema Insurance and Pension Fund, Transiting into Digital and Green Economy Ecosystem. IFG International Conference 2022 merupakan the most progressive international conference of insurance and pension fund in Indonesia yang akan menghadirkan paparan, perspektif terdepan dan forum diskusi dari para pelaku industri, regulator dan praktisi sektor keuangan bertaraf global dari berbagai penjuru negara. Daftarkan dirimu segera di www.ifgconference.com. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @indonesiafinancialgroup. Smart listeners, untuk Anda pecinta musik, mungkin sudah kangen ya untuk bernyanyi bersama musisi favorit Anda secara live di festival musik ataupun konser musik. Dan untuk Anda yang sudah rindu akan sensasi menonton konser secara live, Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2022 balik lagi di tanggal 27, 28, dan 29 Mei 2022 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Akan ada banyak sekali penampilan musisi-musisi top papan atas dan juga pastinya musisi Indonesia yang sudah Anda rindukan,
seperti Jojo, PJ Morton, The Temptation Ref featuring Glenn Leonard, Dirty Loops, Jacob Ogawa, Alex Borat, Sam Henshaw, Gabe Bondok, Kurt Elling Superblue, Jared Lawson, Johnny Stimson, Mono Neon, Hablet Brown, Emma Jen Trackray, The Bad Plus, Kahitna, Adi Karafardi, Yura Yunita, Arti, Arsi Widianto dan Tiara Andini, Humania, dan masih banyak lagi. Tiket bisa langsung Anda beli di official website javajazzfestival.com, dan untuk melakukan pembelian tiket Anda harus sudah menerima vaksin primer lengkap dan juga booster ya. Yuk langsung follow akun sosial media @javajazzfest di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok untuk informasi terkini. Jakarta International Java Jazz Festival 2022 is supported by BNI, Tebotal Sosro, MLD Spot, and organized by Java Festival Production. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Listeners, mungkin banyak dari Anda gitu ya yang merasa kayaknya hari-harinya sebagai rutinitas aja gitu ya, bangun kayak robot gitu ya tanpa motivasi. Ini kan melelahkan banget gitu ya Pak Heng ya, untuk menuntaskan hari kalau kita nggak punya motivasi itu. Nah, tapi gimana sih caranya mungkin untuk kita dengan mungkin rutinitas yang ada, dengan aktivitas yang mungkin hampir-hampir sama nih ya setiap harinya, untuk memunculkan percikan-percikan baru yang bisa bikin kita termotivasi nih Pak Heng. Mungkin ada saran ataupun tips, silakan Pak Heng. Oke, nah kita punya dua penggerak utama untuk memotivasi Oke. diri nih, Audrey. Mhm. Dalam dunia NLP itu dikenal dengan dua tipikal arah motivasi, towards dan away. Yaitu adalah manusia itu memang ingin memperoleh atau mencapai sesuatu dan ingin menghindari sesuatu. Nah, untuk bisa mencapai sesuatu, ingin mendapatkan pleasure itu loh, pleasure, biasanya mengandalkan yang namanya dopamin. Dopamin itu neurotransmitter di otak memang untuk mencari reward system kalau kita mau melakukan sesuatu. So it's pleasure, ya. Nah, pleasure itu diperoleh dengan apa? Salah satu faktor yang sangat-sangat kadar pleasure kita itu adalah variasi yang tadi Audrey bilang itu loh. Variasi gitu loh. Jadi kayak dan variasi ini sayangnya terlalu sifatnya eksternal, Audrey. Kayak orang minta variasi kerja, variasi apa sih situasi kerja. Bosan nih Bu Audrey, kantor kita gini-gini aja. Sayangnya variasinya tuh eksternal, terlalu eksternal. Kita ingin kantor yang baru, kerjaan yang baru. Padahal sebetulnya variasi terbaik itu dalam diri sendiri loh, Audrey. Jadi misalnya Audrey katakanlah let's say ya kayak tampilan baru, ya kan, terus juga ilmu baru, skill baru, ya kan, itu membangkitkan motivasi karena ada pembedanya dalam diri kita sendiri, bukan di eksternal. Kita nggak bisa dong tiap hari marah-marah sama bos. Bos, kantor kita gini-gini aja, ganti dong. Emangnya nggak ada kos apa? Boleh ganti, ganti suasana kantor, potong gaji. Jangan mau bos, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita menuntut lingkungan dunia ini untuk berubah demi kita gitu loh. Padahal variasi banyak bisa kita lakukan ke diri sendiri, variasi-variasi itu. Dan saya misalnya paling gampang itu adalah ilmu baru. Ya kan, coba Audrey bayangkan masuk kerja, bekerja pekerjaannya sama, tapi Audrey pengen ngetes dengan skill yang baru, variasi skill yang baru. Ya kan, semangat itu, apalagi kasih tahu ke bos gitu loh. Bos, kayaknya kalau untuk yang laporan yang satu ini boleh nggak sih saya bikin variasi baru? Nah, ini contoh doang. Jadi bagaimana sebetulnya manusia sendiri yang bisa mencari hal-hal yang variatif tadi itu loh. Gitu. Oke, jadi Tahu nggak Audrey, yang paling gimana, harusnya membosankan tapi kita variasinya banyak, makan. Iya. Tiap hari makan nasi, nggak nggak bosan? Ya enggak dong. Kenapa nggak bosan? Lauknya variasi. Beda-beda ya. Beda-beda. Itu makan bisa. Oke, jadi kita bisa berkaca dari menu-menu makanan kita gitu ya Pak Hing ya. Iya. Simple tapi tetap apa ya, punya pengaruh yang besar juga untuk kita bisa semangat nyobain, terus juga mungkin penasarannya gitu ya. Jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan gitu, soalnya. Oke, nah Pak Hing mungkin kita lanjut dulu ke tips yang kedua sebelum kita lanjut ngobrolin tentang motivasi diri, silakan.
Ya, tips yang kedua begini, tips yang kedua ini. Saya buat semua yang ada di sini, kita tuh termotivasi itu kalau ada progres loh, Audrey. Progres nih. Manusia lupa nih. Manusia yang kita sering lupa adalah saya bilang tadi, orang terlalu mengagung-agungkan kalau saya punya goal yang jelas, saya akan termotivasi. Saya punya goal yang jelas. Tetapi kalau Audrey sudah naik, misalnya sudah olahraga nih Audrey. Sudah 2-3 bulan olahraga pengen kurus Audrey. Tetapi naik Oke. timbangan nggak turun-turun. Langsung berhenti loh Audrey. Nggak ada progres. Ya, Nggak ada misal, progres gitu. Nggak ada progres. Seorang terlalu hunting at the end, ujung goal yang tinggi itu, lalu menilai progresnya berdasarkan goal yang akhir tahun. Saran saya begini, ini tips yang nomor 2 ini. Nah, manusia tuh termotivasi oleh fear kan. Fear, manusia tuh termotivasi oleh fear. Audrey. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, terutama yang sudah masuk kelas NLP, motivator terbesar manusia itu rasa takut. Fear. Jadi misalnya, kenapa sih Audrey bangun pagi mau kerja padahal ngeluh terus? Ya gimana sih kita bangun? Abis mau cicilan siapa yang bayar? Nanti Ya, kalau motor takut diambil langsung orang ya. gimana? Iya dong. Iya, Itu iya. kan takut. Anak sekolah kalau nggak sekolah gimana? Hari ini kalau kita nggak makan gimana? Itu fear kan? Nah, fear ini termasuk fear kehilangan progres yang sudah kita buat. Saya kasih contoh praktis begini. Nah, ini jadi buat semua yang ada di sini. Tips saya nomor 2 adalah gini. Silakan notif ataupun identifikasi progres yang sudah ada, lalu bangkitkan rasa takut kehilangan progres itu. Nah, contohnya begini, contohnya begini nih. Nah, let's say semua yang ada di sini. Ya, saya pakai yang tangible lah ya, yang nggak usah Oke. ngomong sales dulu, olahraga aja. Iya. Nah, Oke. ini pengalaman pribadi lah ya. Pengalaman Terus pribadi, tahu Audrey. sedikit ya, Pak ya. Nah, kan saya olahraga beban nih, power gitu loh, main power, main beban gitu loh. Nah, kalau Anda main power dan beban, setelah beberapa bulan kemudian, saat ngaca, pasti dong ada lakukan khusus sebagai progres dong. Yes, pasti. Pasti dong. Yang kemarin Aha. habis dihajar di gym itu kan ada kayak lakukan dan ada rasa sakit-sakit nikmat gara-gara lakukan itu kan. Nah, ini namanya progres, Audrey. Jadi kalau misalnya Audrey mau males, ingat baik-baik lakukan itu akan hilang padahal udah setengah mati bikin itu. Gitu loh. Jadi tips saya nomor 2 adalah cari tahu progres yang sudah kita buat, yang sudah kita dapatkan, lalu bangkitkan rasa takut kehilangan itu. Jadi begitu besok mau malas, bayangin aja tuh, aduh kemarin udah progres ini. Sayang banget loh kalau udah lakukan begini, terus nggak malas ke gym itu. Hilang lagi itu lakukannya. Sayang. Nah, ketakutan kehilangan progres itu akan memotivasi kita. Itu tips nomor 2. Gitu loh. Jadi bisa mengingat-ingat ya proses-proses yang kalau dipikir-pikir tuh sayang banget untuk mulai dari awal gitu ya, Pak ya. Iya, betul Kayak itu. Sabina mulai dari nol, aduh. Betul. Mungkin prosesnya jadi capek banget gitu ya. So, Betul banget. ya hal-hal itu bisa kita ingat kembali listeners supaya pastinya kita bisa termotivasi lagi ya untuk meneruskan perjuangan ataupun progres kita. Nah, kita balik lagi nih Pak Hing, kalau kita ngomongin tentang motivasi juga banyak yang mengatakan ya bahwa butuh juga nih tantangan Pak Hing ataupun masalah ataupun tujuan baru. Nah, ini gimana untuk men-setting tujuan-tujuan baru, karena kan kalau kita ngomongin mungkin yang sudah lama-lama kayaknya kita udah nyaman banget gitu. Gimana untuk bisa ya memulai yang baru itu Pak Hing? Audrey barusan apa ya? Kalau saya sebut Audrey barusan menyebut, saya sebutnya jackpot motivasi loh itu. Karena gini, tadi kita sempat diskusi bahwa akan ada variasi-variasi, betul ya? Ya kan, variasi variasi lingkungan dan lain-lain. Yang Audrey baru sebutkan itu, Audrey, itu sebetulnya resep motivasi yang paling dahsyat tapi yang paling tidak disukai. Nah, tantangan yang lebih besar itu akan memaksa otak depan kita ini kerja keras. Karena kalau target yang lebih besar itu kita tidak bisa menggunakan memori, berarti kita harus menggunakan hal-hal yang baru kita lakukan. Itu memotivasi. Tetapi sayangnya Audrey, itu yang paling tidak disukai. Kenapa? Capek. Capek, Audrey. Benar, Pak Hing. Capek. Padahal bagi orang-orang yang mengerti, saya sebutnya yang mengerti loh, tantangan yang besar itu sumber motivasi yang sangat baik untuk diri kita. Tantangan yang lebih besar.
Nah, seringkali orang menghindari. Contoh yang paling gampang, oh saya tidak menghindari tantangan Pak. Oh begitu ya. Lain kali kalau bos kasih target lebih tinggi, jangan teriak gitu loh. Oke. Berani tantangan yang lebih besar Pak. Tunggu dulu. Baru dikasih target KPI tinggi aja udah bilang, wah ini impossible Pak. Siapa bilang kalau begitu lu suka target yang lebih tinggi kan gitu. Ada orang yang bilang saya berani ambil tantangan. Dikasih target tinggi udah teriak, udah protes. Jadi sebetulnya tantangan yang tadi Ode sebut itu setiap hari ada di kantor. Dalam bentuk apa Audrey? Target. Target ya. KPI. Nah, yang ngasih bos, makanya kita asem. Padahal sebetulnya itu sumber motivasi. Nah, Audrey benarnya begini Audrey, tahu nggak kita harus mencontoh teman-teman kita di mana? Saya sering sebut, yang perlu kita contoh teman-teman kita dalam dunia olahraga. Oke, atlet ya. Dong, kalau misalnya gini, let's say yang paling gampang aja lah. Audrey kalau sudah lari 100 meter, sudah lari 10 detik misalnya. Nah, akan ada dong pacu, aku mau bikin 9,5 detik ah. Ya itu kan. Dan yang ngomong begitu siapa nggak perlu coach. Audrey sendiri nafsu gitu loh. Sebab generasi berikutnya larinya lebih cepat dari kita loh Audrey. Nah, kita mau nggak mau latihan lebih dahsyat lagi. Nah, ini contoh dalam dunia olahraga. Nah, petinju juga sama. Kalau sudah nggak ada lawan lagi, dia naik kelas. Dia naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Nah, itu adalah naikin standar, naikin challenge. Kalau kita, wah, begitu udah sampai target, tahun depan dinaikin, protes target tinggi. Ngeluh gitu ya Pak. Ngeluh. Gitu Audrey. Jadi itu benar banget Audrey. Naikin tantangan itu memang memotivasi kok. Absolutely. Agree. Oke. Tapi apakah bagus gitu ya Pak Hing ya, ketika kita mungkin mulai untuk menghadapi tantangan itu dengan ya perasaan yang kayak ngeluh, juga bete, kesel. Nah ini apakah akan berujung motivasi juga kalau kita jalanin atau seperti apa Pak Hing? Nah begini, yang paling gampang begini, yang dalam dunia NLP itu kita kenal dengan auditory kan. Jadi selain punya imajinasi mengenai hal yang mau kita lakukan, tadi saya bilang tips yang pertama, apa yang kita katakan di mulut itu punya asosiasi di badan. Gitu loh ya. Saya ulangi kalimat ini. Apa yang kita katakan entah keluar di mulut maupun hanya ngedumel di dalam kepala, itu punya asosiasi di badan sehingga menimbulkan feeling-feeling tertentu. Nah, dalam dunia NLP dibilang pikiran dan tubuh ini satu sistem. Nah, saya mau tambah ke konteks yang Audrey barusan sebutan. Mulut kita dan badan kita ini satu. Mulut itu kayak doa. Jadi kalau sudah bilang nih, aduh ini susah banget ini. Badan bilang apa? Oke. Yes. Keluarkanlah berbagai hormon-hormon yang memang nyusahin, beratin, kortisol, hormon stres keluar semua. Karena kita tanpa ketakutan melakukan. Nah karena itu kadang-kadang orang menganjurkan disebut positive thinking, ya kan, ngomong yang baik-baik. Bukan karena kalau kita positive thinking berarti kerjaannya bakal selesai, semua bakal ada solusinya. Bukan itu. Pikiran yang ceria itu membantu kita mempermudah melakukannya gitu loh. Jadi karena ada yang bilang, jamin gak sih kalau aku happy bakal sukses? Ya kagak, siapa bilang. Kagak ada jaminan. Yang dijamin kalau Audrey happy adalah kerjanya itu ceria. Kalau kerjanya ceria, kan gampang tuh cari ide gitu loh. Ya kan karena semua kimia badan, endorfin dan lain membantu kita untuk mikirnya cerah, idenya mengalir. Dan juga yang bonusnya Audrey, bonusnya adalah kalau kita kerja dengan ceria, kan akan memancing rekan kerja juga pengen kerja sama dengan kita, customer datang gitu. Bonus itu. Oke. Jadi bonus yang baik gitu ya Pak Hing. Absolutely. Kita menciptakan hal-hal baik di perkataan dan di mind, body, and soul lah pokoknya seperti itu. Nah, nanti juga kita akan bahas nih Pak Hing ya, kalau kita ngomongin motivasi juga di kalangan aku nih milenial zaman now, bilang ada istilah self reward gitu ya, mungkin liburan kembali lah, beli tas mahal lah dan lain sebagainya. Itu untuk memotivasi diri atau seperti apa nanti Pak Hing boleh bantu ya. Silakan juga solis-solis ya mungkin pengen sharing ataupun pengen bertanya gitu ya, boleh silakan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami masih punya 2 sesi lagi dan juga 2 tips untuk memotivasi diri Anda. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. ...26 tahun Smart FM Network. Your truly business partner.
Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Kalau kita bertanya ke kaum milenial, mungkin banyak ya yang merasa kayaknya penting banget nih untuk kasih self reward, tapi yang harganya itu kayaknya cukup mahal gitu ya Pak. Kalau dipikir-pikir katanya sih dasarnya untuk memotivasi diri, tapi nggak tahu benar atau enggak. So, apakah hadiah atau reward ini bisa juga memotivasi diri, dan gimana nih, mungkin apakah ada bahayanya, keplesetnya juga nih kalau kita mengatasnamakan hadiah nih Pak untuk motivasi diri? Silakan. Ini menyangkut tips yang ketiga sebetulnya, Audrey. Oke, langsung Audrey udah deh baca kita pikiran langsung. saya nih. Nah, ini udah baca pikiran saya. Sudah transfer ilmu ya. Transfer nih. Nah, jadi gini, saya langsung ngomong aja ya, langsung aja kan nyambung nih. Nah, reward itu ada dua macam, Audrey. Reward, saya sebut reward ya. Reward yang jangka panjang itu artinya reward yang memang khusus. Misalnya Audrey punya target akhir tahun kan, Audrey ya. Target sales, KPI. Nah, reward di akhir tahun itu jangka panjang. Ya, itu yang butuh kesabaran Audrey untuk aduh masih jauh gitu loh, masih jauh. Itu butuh kesabaran dan ketekunan loh. Itu kayak Audrey lagi nanam pohon, buahnya itu baru 2 tahun lagi gitu loh. Tiap hari siramin, pupuk gitu loh. Lalu pohonnya mulai tumbuh juga cuma daun-daun doang. Lama-kelamaan bete juga nih, kapan tumbuhnya nih, kapan buahnya nih. Nah, itu reward di akhir tahun, itu jangka panjang, Audrey. Nah, ini buat semuanya. Reward jangka panjang itulah yang besar, yang benar-benar besar. Nah, kemampuan untuk menunggu, Audrey, menunggu reward jangka panjang itu yang seringkali dibilang delay reward. Delay. Jadi kita Audrey boleh menunda reward. Jadi kerja bangun pagi hasilnya belum kelihatan. Besok bangun lagi hasilnya nggak ada. Lusa hasilnya nggak ada. Kenapa? Karena memang rewardnya nanti gitu loh. Setelah semuanya jadi, setelah semuanya lihat jelas, baru ada reward di akhir tahun misalnya. Itu jangka panjang, Audrey. Yang Audrey tadi sebut, hadiah-hadiah besar itu nanti.
Itu nanti. Nah, kalau hadiah besarnya dikasih hanya gara-gara hari ini aja udah rajin, woi, kasih hadiah diri. Salah itu. Itu tahu nggak Audrey? Itu yang sering kali ini sering kali dilakukan. Karena Audrey pasti pernah dengar. Ini semua nih smart listener, pasti Anda pernah dengar. Orang yang mau diet, ya, akhirnya gemuk kembali. Gini loh. Kenapa bisa begitu, Audrey? Tahu nggak kenapa bisa begitu? Nih 1 minggu dia berhasil diet. 1 minggu nih, karena dia disiplin. Tahu dia reward dengan dirinya dengan apa? Makan banyak di akhir minggu. Nah, itu yang salah ya. Karena begini, karena kita tidak sabar mendelay reward kita itu sampai ke ujung gitu loh. Jadi hadiah yang besar tuh boleh nggak sih? Boleh banget, banget. Saya malah mendorong Anda, sebab kita tidak mungkin hanya tiap hari ketakutan bayar cicilan doang. Kita nggak mungkin bisa bangun pagi ketakutan. Kita perlu reward gitu loh. Manusia itu perlu 2 motivasi. Satu adalah tidak ingin tidak ingin disamperin oleh rasa hal yang kita takutkan. Tetapi yang kedua adalah kita tahu menuju kemana kita. Ya kan, takut menghindari sesuatu tapi menuju kemana gitu loh. Nah, sekarang tips yang ketiga kalau begitu apa? Yang saya sarankan, Audrey, adalah hadiah ataupun reward jangka pendek yang small. Small itu begini maksudnya. Kalau Audrey hari ini sudah berhasil, ya misalnya gini, sudah berhasil let's say closing. Sudah ada satu closing sale hari ini. Kan itu bukan berarti Audrey sudah menutup target akhir tahun. Jangan kasih hadiah beli tas yang mahal. Wait, tunggu dulu. Tunggu dulu. Nanti hari ini, iya cepetan. Nah, itu nanti itu demotivasi loh, Audrey. Hati-hati, begitu kita baru 1-2 langkah, kita langsung memberikan hadiah yang besar untuk diri kita. Itu demotivasi. Karena itu riskan banget buat semua yang ada di sini. Kalau Anda barusan melakukan sesuatu, Anda umumkan ke semua orang. Padahal baru langkah awal. Saya tahu kita ingin dapat motivasi, betul banget. Tetapi kalau Audrey posting nih hari ini, aku berhasil closing, yeay, terus dapat 1000 likes nih. Dapat 1000 love, 1000 likes. Audrey akan merasa bahwa sudah achieve. Nah, excitement, happiness atau joy gara-gara dipuji-puji dan lain-lain itu mengelabui gitu loh. So, reward yang besar di tengah dan di awal tidak direkomend. Nah, reward yang kecil aja tips yang nomor 3 ini. Berikan reward kecil untuk doping motivasi sepanjang jalan. Nah, reward kecilnya gampang. Misalnya begini. Audrey selama ini pengen banget makan, let's say, saya sebut, makan ayam gorengnya siapalah, mbok siapalah, whatever lah. Dan sudah 1 bulan ini kayaknya ngidam banget pengen ayam goreng itu tuh, pengen banget. Nah, itu kan small ya, itu small. Nah, small itu adalah Audrey kan hari ini berhasil closing 1 deal, saatnya ayam goreng itu dah, gitu. Nah, beli, nah begitu makan tuh enak banget tuh ayam goreng tuh. Enak banget. Karena itu adalah small reward untuk kerja keras saya hari ini. Itu contoh. Nah, saya menganjurkan beri small reward secara periodik. Nggak tiap hari, periodik aja. Jadi kan makanya kan perusahaan itu kan pecah-pecah. Kadang-kadang KPI itu akhir tahun, terus ada kuartal, betul? Kuartal, bulanan. Nah, kita juga tuh misalnya 1 kuartal kita achieve, ya udah reward small. Soalnya reward kita itu kan jangka panjang sampai akhir tahun misalnya, kepanjangan. Motivasi manusia, Audrey, sayangnya pendek-pendek, Audrey. Karena itu motivasi jangka panjang itu seringkali tengah-tengah itu yang panas-panas titik-titik ayam itu loh. Belum apa-apa udah ngos-ngosan gitu loh. Karena motivasi manusia itu sebenarnya pendek-pendek. Motivasi kita nggak bisa panjang, pendek. Karena itu orang yang berharap sampai akhir tahun saya termotivasi. Kagak bisa. Kita itu harus pendekin jarak motivasi kita dengan small reward kecil itu loh. Nah, tips kita yang tadi saya bilang tips yang nomor 1, nomor 2 itu mendukung semua untuk jangka pendek. Gitu loh. Jadi tidak hanya membayangkan goal setting akhir tahun. So, reward benar, Audrey. Cuman reward yang short term, periodik yang pendek-pendek dengan small. Small aja. Oke. Yes. Oke. Nah, ini juga tadi Pak Hing katakan mengenai demotivasi ini juga menarik ya Pak Hing. Banyak juga aku temui gitu. Misalnya nih Pak Hing, oh iya saya harus beli A gitu supaya saya semangat kerja. Saya harus beli B supaya saya begini begitu. Nah, apakah ini cara berpikir yang benar atau harus diperbaiki atau seperti apa Pak Hing? Itu tetap nggak berlaku jangka panjang, Audrey. Itu saya sebutnya ilusi aja. Itu memotivasi loh, tapi jangka pendek. Jangka pendek. Kalau saya beli ini saya baru semangat. Berapa lama?
Berapa lama beli itu nanti semangat 1 minggu. Setelah itu aduh saya butuh beli yang lain lagi gitu loh. Nah, karena manusia ini begitu sudah mulai pertama baru nih, dibilang kalau aku pakai baju baru ini pasti semangat ya. Ya kan gitu kan? Pergilah kita ke mall, beli baju itu, pakai nih. Semangat nggak? Semangat 3 hari. 3 hari, setelah 1 minggu itu kita udah baju itu udah terbiasa kita akhirnya. Sudah tidak lagi menimbulkan dopaminnya, udah nggak ada dopamin efeknya, udah nggak ada. Makanya setiap minggu kita perlu beli baju baru lagi gitu loh. Kan ada orang yang akhirnya penampilannya itu motivasi loh, Audrey. Jadi setiap berapa minggu dia harus beli lagi aksesoris baru lagi. Dia nggak mau ke kantor setiap bulan dengan baju yang sama misalnya. Karena dia menganggap baju itu yang memotivasi. Tapi cuman sebentar itu, sama aja. Cuman sejenak. Gitu kira-kira, Audrey. Cuman sejenak gitu. Bisa. Bukan saya bilang nggak bisa. Bisa banget. Cuman sejenak. Temporary. Temporary. Oke, jadi bisa gitu ya small listeners dengan beralasan beli apapun yang mungkin Anda pengen ataupun yang dianggap memotivasi Anda tapi hanya sementara saja ya ternyata. Oke, ini kita ke WhatsApp dulu ya Pak Hing. Ada dari Pak Andre yang ada di Bekasi. Selamat malam Pak Hing. Malam. Menarik bahasannya tentang motivasi diri. Saya juga punya cerita nih Pak Hing untuk motivasi diri dulu. Jadi saya pernah bekerja dengan rutinitas yang sudah cukup muak sebenarnya. Terus akhirnya saya memilih untuk resign dan memilih pekerjaan baru. Ternyata motivasi saya jadi muncul lagi gitu. Jadi saya sadari bahwa ketika melakukan hal yang baru, ini motivasi bisa muncul dengan luar biasa Pak Hing. Mungkin boleh direspon dari respon Pak Andre malam hari ini. Memang. Saya tadi bilang melakukan hal yang baru variasi itu loh. Ya kan, jadi melakukan hal yang baru itu kan ada 2. Melakukan hal yang baru sama sekali, beda beneran. Atau hal yang sama tapi dengan cara yang baru gitu loh. Ya kan, dengan cara ada 2 itu. Pak Andre tadi bener banget, kalau kita melakukan hal yang baru kita semangat loh. Cuman orang keliru, Audrey. Orang keliru itu adalah melakukan hal yang baru itu misalnya pindah kerja gitu loh. Pindah kerja itu bagi dia semangat lagi. Salah dia. Karena semangat cuma sebentar lagi, dia harus pindah kerja lagi. Dia harus pindah terus, makanya ada kutu loncat itu. Nah, orang-orang yang kutu loncat nih, kalau smart listener yang malam ini live bersama kita. Kalau Anda termasuk yang kutu loncat, saya akan almost guarantee kalau Anda pindah hanya gara-gara sudah mulai bosan, Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya motivasi beneran. Karena bagi Anda setiap kali bosan pindah, sampai kapan? Gitu loh, sampai kapan? Kita lingkungan yang baru tidak melahirkan orang yang baru loh. Ya kan, hanya gara-gara Anda pindah perusahaan bukan berarti Anda jadi orang yang baru kembali, karena Anda hanya membawa diri yang membosankan ini ke tempat yang beda, itu doang. Gitu loh. Jadi boleh di tempat yang sama tetapi variasi job, ya kan, variasi tadi Oni bilang tanggung jawab tambahan, tantangan tambah besar, ya kan, datang ke bos aja. Bos, udah bosan nih, nggak ada motivasi bos, kasih tantangan 2 kali lipat dong yang lebih besar, gitu aja. Berani nggak? Tapi harus tanggung jawab ya dengan apa yang diminta gitu ya Pak Hing ya. Gitu. Pak Andre bener itu. Nanti dikasih panik ya. Iya, Pak Andre bener. Pak Andre bener. Yes, oke. Thank you Pak Andre sudah berpartisipasi malam hari ini. Dan juga setelah ini kita juga akan bahas nih Pak Hing, ini juga menjadi menarik ketika kalau kita ngomongin motivasi diri sendiri, kadang kita harus melihat orang dulu nih ya untuk motivasi diri sendiri supaya sisi ambisius kita tuh bisa muncul gitu ya. Ngelihat orang lebih sukses, lihat orang lebih keren, lebih mungkin berada gitu ya. Apakah ini cara yang baik juga untuk kita bisa memotivasi diri? Setelah ini kita akan bahas di sesi terakhir dan juga masih ada 1 tips terakhir untuk Anda yang mungkin rasanya kayaknya kurang motivasi diri ya. Silakan juga boleh berkomentar di 0812 11 12 959 dan di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami kembali setelah yang satu ini. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang.
Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, listeners, selamat malam. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Smart NLP. Sudah masuk ke sesi terakhir ya, 3 tips yang sungguh simpel kalau dipikir-pikir, tapi emang realitanya cukup sulit dilakukan ya. Tapi semoga bisa menjadi progres yang indah untuk kita semua gitu. Tapi kita kembali lagi gitu tentang motivasi diri ya. Banyak dari kita yang mungkin melihat orang-orang di sekitar kita ya, rasanya tuh iri, terus juga kayak, aduh pengen deh ada di posisi dia gitu. Melihat mungkin lebih sukses, lebih keren, populer, mobilnya lebih bagus dari kita gitu ya. Nah ini apakah bisa nih Pak Hing kita menciptakan visualisasi gitu di otak kita ya, nganggep kayak dia gitu, posisi kita sekarang. Apakah ini cara yang tepat untuk memotivasi diri atau gimana Pak Hing? Silakan. Kembali lagi Audrey, ini tips nyenggol tips yang keempat, nyenggol. Oke. Langsung deh Pak Hing. Silakan. Ini ada 2 cara melihat loh Audrey dan smart listener. Ini ada 2 cara melihat. Yang pertama Audrey, betul banget bahwa kalau kita melihat orang yang lebih sukses itu bisa pancing motivasi, betul. Itu betul banget ya. Apalagi kalau mereka punya pencapaian bagi kita mengagumkan loh Audrey ya. Nah, tapi ada semacam kayak saya sebutnya apa ya? Bumerang gitu ya. Kalau saya menyaksikan Audrey lebih sukses jauh dibanding saya, Audrey, itu ada kemungkinan malah mendemotivasi saya. Ada kemungkinan. Karena saya merasa bahwa buset, kapan saya bisa kayak sama Audrey? Susah cuman impian ketinggian. Nah, jadi bisa demotivasi. Nah, menyaksikan seseorang yang sukses itu bisa cita-cita. Kalau Audrey, kalau saya bilang tadi, kita punya kesadaran mendelay reward kita jangka panjang. Sebab untuk saya menjadi sukses Audrey misalnya, itu kan jangka panjang. Nah kalau saya sadar bahwa itu jangka panjang, itu jadi motivasi. Tetapi kalau saya pengen serba instan, saya akan mengeluh. Aku pengen seperti Audrey, tapi besok gitu loh. Ya gimana? Tapi bisa nggak sih tahun depan jadi kayak Audrey, bisa punya ini, bisa? Ya nggak bisa, itu akhirnya demotivasi. Buat yang terbiasa senang dengan instan, mau cepat-cepat sampai dan lain-lain, melihat orang sukses, jadi bete, jadi demotivasi. Tetapi kalau Anda tahu nih, dasarnya kita ini tekun, kita tahu mendelay reward, melihat orang sukses, itu motivasi. Karena saya tahu bahwa saya akan menuju ke sana. Walaupun tidak sekarang, mungkin tahun depan, mungkin 3 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, tapi saya akan bergerak ke sana. Itu motivasi namanya Audrey. Nah, kalau begitu sekarang, tips yang keempat apa? Daripada sibuk melihat orang yang sudah sukses Audrey,
dan kadang-kadang jadi minder, sibuklah lihat orang sibuk. Gitu loh. Nah, jadi gini, motivasi yang tadi saya bilang, motivasi terbaik itu motivasi bertindak, bukan saja motivasi goal gitu loh. Nah, jadi kalau Audrey nih, coba gampang Audrey, kalau aku pengen semangat nih, di teman kerja kita yang semangat siapa ya? Deket-deket dia aja, kesiram tuh energinya tuh. Iya kan, Audrey kalau tiap hari lihat orang semangat Audrey ikut semangat. Gitu loh. Nah, jadi saran saya ini kelilingi, keroyoki nih, mata telinga kita keroyoki dengan orang-orang yang memang semangat dan sibuk. Gitu loh. Kalau kita di teman sebelah kita kursi ini, orangnya tiap hari ngeluh, topang dagu, menguap, oh selesai kita. Selesai Audrey. Ketularan ya Pak ya. Aduh, dia konser, dia menguap 2 menit lalu akan konser menguap ruangan itu bareng-bareng itu dah. Jadi orang di sekitar kita itu bisa menjangkitkan sesuatu. Ini saran saya untuk tips nomor 4. Penuhi, banjiri mata kita sama telinga kita dengan aktivitas orang-orang yang semangat di sekitar kita. Ya, bahkan kalau Audrey ini bilang, tapi departemen saya ini pada malas semuanya. saya nggak susah nih. Ini tim saya nih Pak, semuanya ngeluh. Ya udah, Audrey pindah naik ke lantai 2, pindah ruangan sebelah, lihat yang semangat, nyontak dia 2 menit, kembali kerja semangat lagi. Gitu loh. Nah, apakah visual doang? Visual yang paling membantu, tetapi juga membantu kalau Audrey mendengar siraman kata-kata dari teman yang memang semangat. Jadi begini, buat saya kasih contoh yang paling gampang nih. Paling gampang begini Audrey. Let's say Audrey berada di satu ruangan dengan tim sales misalnya. Tim sales nih ya, Audrey salah satu sales dari 5 orang sales yang ada di situ. Audrey satu ruangan bersama mereka semua lah. Mereka lagi ngobrol. Nah, bayangin, yang mana yang menurut Audrey bikin semangat? Ini scene pertama, ya adegan pertama. Lu ngomong, aduh pandemi susah jualan ya. Mau gimana ya, percuma target ketinggian nih. Bos kita juga tuh, aduh gimana tuh. Tadi gue barusan udah ditolak 10 kali. Lu gimana? Iya gue ditolakin susah ya. Audrey join itu Audrey. 1 jam stres Audrey. Stres. Guarantee stres. Nah sekarang adegan kedua nih. Audrey datang ke sebuah tim. Gue tahu ini pandemi susah nih. Tapi kalau lu pikir ya, kenapa sih banyak yang susah? Kita cari akal yuk. Bagaimana kalau kita begini? Bagaimana kalau kita begitu? Audrey mau berada di kelompok yang kedua. Sirami mata Audrey sama telinga Audrey itu dengan orang-orang yang memang sibuk, semangat, cari akal, baru termotivasi. Kita itu dijangkiti oleh memang environment. Gitu loh. Nah, tadi saya bilang kalau teman-teman kita ada di sini, semua smart listener nih bilang bahwa tim saya nih Pak serba ngeluh. Iya udahlah, sekali-sekali nyontek ke tim yang sebelah aja. Pada gimana sih? Lihat mereka semangat, kita semangat lagi. Gitu. Itu tips yang keempat. Yes, jadi penuhi indera pendengaran kita, penglihatan gitu ya, untuk hal-hal yang mungkin bisa membakar kita lebih semangat lagi. Seperti itu ya Pak Hingga, atau masuk ke tim-tim yang semangat, bakar-bakar semangat terus. Oke, nah ini kita ke satu pertanyaan yang juga cukup menarik nih Pak Hing ya. Dari Ibu Bella di Banjarmasin. Selamat malam Pak Hing, kalau kita bicara tentang motivasi, apakah istirahat itu penting? Karena kadang itu ngomongin motivasi, kayaknya kita harus semangat terus. Tapi rasanya kadang tuh pengen banget istirahat Pak Hing. Silakan. Oh, itu sangat penting banget. Jadi mudah-mudahan tidak dikira orang-orang yang termotivasi itu kagak tidur gitu. Istirahat penting. Saya tahu mereka teriak-teriak, wah pasti bisa. Tapi tetap istirahat itu penting banget. Saya setuju dengan Ibu bahwa istirahat itu penting. Nah, ingat pada saat kita istirahat, semua sel-sel, semua fiber di badan kita dan otak kita itu kan disembuhkan, dijahit kembali, ya kan, kita resting, ya kan, ada healing proses ke badan kita, terus ada sel-sel yang recover. Itu penting supaya besok pagi kita jadi fresh dan juga bisa berpikir, bertindak dengan fresh. Itu penting banget dan saya setuju banget kalau kita perlu nggak istirahat? Absolutely. Dan seringkali Audrey, yang terjadi begini. Ini saya tadi baru alamin, saya lupa charge handphone saya kan. Saya lupa nih. Saya lupa charge. Nah, begitu mau pakai Audrey, kesedotnya lebih cepat loh. Jadi coba bayangin dong kalau baterai yang sudah minim dipakai, wah drainingnya itu loh. Nah, badan manusia juga sama. Kalau Anda kurang istirahat, itu ibaratnya baterai yang sisa 50% mau dipaksa kerja hari berikut itu loh. Susah gitu loh. Jadi istirahat bentar banget.
ayo tidur, istirahat yang banyak gitu loh, oke? Iya. Jadi walaupun apa ya, kita ngomongin motivasi, bukan berarti kita nggak punya waktu rehat, santai-santai sejenak gitu ya Pak Hing, atau mungkin meluangkan waktu untuk ya mager-mageran sedikit gitu ya, tapi jangan labas. Itu boleh banget, normal, dan pastinya kita juga memang harus tarik nafas sebelum lari kenceng gitu ya Pak Hing ya. Betul. Oke. Nah, Pak Hing, karena waktu kita juga cukup terbatas nih Pak Hing, tersisa 3 menit lagi ya. Malam hari ini topiknya sangat menarik sekali, dan mungkin banyak dari kita yang punya kesulitan untuk memotivasi diri, apalagi ini kan udah mau masuk fase baru lagi. Kita tahu PPKM juga sudah sangat longgar sekali. Rasanya sudah nyaman sama situasi yang kemarin, tapi ini harus mulai lagi. Motivasi untuk berangkat kantor macet-macetan, ya gimana Pak Hing? Mungkin boleh dirangkumkan, silakan. Nah, saya mau kita berseru dulu nih, PPKM udah longgar gitu lah. Nah, itu kita seru dulu nih. Nah, jadi gini, manfaatkan itu semua, saatnya tancap gas kan. Kemarin ngeluh, susah, ditutup, maskeran, whatever lah. Udah sekarang nggak usah pura-pura lagi dah. Udah dilonggarin dikit. Jadi jangan alasan kan gitu. Nah, jadi cara kita motivasi gimana? Saya kasih malam ini nih 4 tips yang agak sedikit beda dari biasa. Karena orang umum akan bilang goal setting, saya bilang udahlah itu penting bukan nggak penting, tetapi everyday saat Audrey mulai kegiatan harus jelas aktivitas hari itu. Jadi gambarkan aktivitas saya akan melakukan ini, akan lakukan ini. Itu cara awal Audrey menendang motivasinya. Jadi bukan cuma kita bicara goal setting, bukan cuma bicara, tapi aktivitas harian pun kita harus tahu gitu loh. Nah, terus motivasi itu salah satu persyaratan yang sering dilupakan orang itu progress, Audrey. Kita itu kalau sudah ada kemajuan dikit, kita seneng gitu loh. Nah, tetapi ini saran saya nih. Kalau sudah lihat ada kemajuan, kan sayang tuh kehilangan kemajuan itu. Jadi cara memotivasi diri adalah bangkitkan ketakutan kehilangan itu gitu loh. Sayang banget loh, ini udah capek-capek bikin kayak begitu, tapi masa sih nggak usaha lagi gitu, besok malas, sayang ah. Jadi membangkitkan ketakutan kehilangan progres itu sangat-sangat membantu. Gitu loh ya. Nah, terus buat semuanya, tadi sempat kita singgung mengenai reward juga. Reward yang saya sarankan, karena motivasi itu jangka pendek. Orang tidak bicara motivasi jangka panjang. Motivasi itu pendek-pendek loh. Makanya kita seringkali di tengah udah ngos-ngosan, udah nyerah di tengah gitu loh. Karena motivasinya habis. Nah, karena itu milestone kecil-kecil itu kasih reward yang kecil-kecil gitu. Reward yang kecil-kecil aja. Habis closing 1 beli coklat kayak gitu kan. Ya kan, jadi simple reward yang simple yang bikin kita exciting, ada doping kecil itu loh. Nah, yang terakhir, coba untuk bangkitin motivasi itu. Tiap hari mata dan telinga kita itu disirami dengan orang-orang yang semangat. Lihat orang yang semangat kerja, dengerin orang-orang semangat gitu. Dan ini mudah-mudahan ini pertengahan, ini mau masuk paruh waktu kedua kan. Paruh waktu ke 2022 mulai Q3, Q4, ayo kenceng gitu loh. PPKM udah buka loh, udah dilonggarin, jangan kasih alasan lagi dah. Pokoknya semangat ya untuk kita semua, listeners, apalagi ya untuk Anda yang sudah mulai melakukan aktivitas secara normal ya. Dan juga semoga 4 tips malam hari ini bisa memotivasi kita, bisa menyadarkan kita bahwa motivasi itu nggak hanya dari faktor eksternal, tapi bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil saja ya. Kita bisa semangat untuk mengejar target ataupun tujuan kita. Terima kasih Pak Hing, inspirasinya malam hari ini. Sehat selalu, kita jumpa minggu depan ya. Dan juga semua listeners yang berpartisipasi malam hari ini, terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda di channel YouTube ada Pak Noka. Terima kasih juga sudah berpartisipasi malam hari ini, dan pastikan Anda dengarkan Smart NLP setiap Kamis dari jam 7 sampai dengan jam 8. Waktunya kami pamit, saya Audrey Joanna. Saya Hingranata Nikolai. Suara NLP. Mari bangun. Indonesia lebih cerdas. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Thank you. Brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down, let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free ya. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life.
kids are free. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hindranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia.